Haleluya, segala pujian syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Kita ada sebagaimana ada pada sore hari ini, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji, disembah. Hanya bagi Tuhan, hanya bagi Allah kita, segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, mari kita tinggikan Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Layaklah Tuhan dipuji. Raja atas seluruh bumi. Angkatlah suaramu, pujilah namanya, Yesus Allah Maha Kuasa. Layaklah Tuhan dipuji. Haleluya. Raja atas seluruh bumi. Angkatlah suaramu, pujilah namanya, Yesus Allah Maha Kuasa. Bagimu segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan. Segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Anak domba Allah yang duduk di tahta, layak memerintah selamanya. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, layaklah Tuhan dipuji. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Sebab Engkau Raja kami, Raja atas seluruh bumi. Angkatlah suaramu, tinggikan namanya, Yesus Allah Maha Kuasa. Layaklah Tuhan dipuji. Raja atas seluruh bumi. Angkatlah suaramu, pujilah namanya, Yesus Allah Maha Kuasa. Dan kemuliaan bagimu, bagimu segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Anak domba Allah yang duduk di tahta, layak memerintah selamanya. Bagimu Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan. Haleluya. Bagimu segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Domba Allah yang duduk di tahta, layak memerintah selamanya. Haleluya, mari sembah Allah kita. Haleluya, haleluya.
Sebab Dia yang layak terima segala pujian, sebab Dia Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang layak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Mari katakan bagimu Tuhan, haleluya. Segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, bagimu Tuhan, haleluya. Segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga, sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Haleluya. Engkau sungguh berharga dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Engkau hadir dalam kehidupan kami setiap saat. Dan sore hari ini kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan hanya Engkau saja yang layak ditinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji, membesarkan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau tetap memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita tinggikan Allah kita, sebab Dia sungguh baik. Haleluya. Dia sangat baik. Dia mati bagi kita dan sudah bangkit bagi kita. Haleluya. 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 Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah bersamaku. Kuasa maut dikalahkan. Haleluya. Dipulihkan ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku. Bergerak di hidupku ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi
kuasa kasih-Nya ya Tuhan. Allah kenanganku, Dia sungguh baik. Haleluya. Oh, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Yesus sungguh baik bagi saya dan bagi saudara. Haleluya. Katakan, He is so good to you. He is so good to me. Ya, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Sekali lagi, He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Haleluya. 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 Kita tetap memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ada kuasa dalam nama Yesus. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa. Haleluya. Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal, haleluya, yang kekal, gunung batu keselamatanku. Oh, haleluya.
segala nama. Amin, haleluya. Nama yang telah membebaskan, segala kuasa tunduk. Haleluya. Pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, ya. Engkau yang termulia. Haleluya. Berdasar selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang membebaskan. Nama yang memerdekakan. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita buka hati kita. Kita izinkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Dan biarlah firman yang disampaikan menjadi rema, jadi kekuatan kita dalam kehidupan kita. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kembali kita bangkit berdiri. Haleluya, sebab Dia sungguh baik. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
terselami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Aku dalam dimengerti, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh terima kasih Kami bersyukur sebab kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang begitu indah. Allah yang begitu besar. Sungguh Tuhan, kami bangga menjadi umat ketebusan-Mu. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih pada sore hari ini kembali kami boleh bersama-sama akan menikmati firman-Mu. Tuhan berbicaralah lewat hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan. Untuk menyampaikan isi hati-Mu pada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore. Selamat kita kembali berjumpa dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau sampaikan beberapa pengumuman penting. Yang pertama tentang doa Rabu malam. Ya, doa malam hari Rabu sudah dimulai. Gereja bisa registrasi terlebih dahulu ya, dimulai jam 18 ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti secara online tetap bisa mengikuti ya. Kemudian mulai bulan Desember channel YouTube dari GPDI Sayan Altar ya, kita ada sedikit perubahan ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu silahkan mulai sekarang sudah bisa masuk di channel YouTube yang baru ini dan bisa subscribe supaya bisa mendapatkan informasi-informasi yang penting ya. Yang ketiga tentang Natal Sekolah Minggu. Natal Sekolah Minggu akan diadakan pada hari Minggu tanggal 26 Desember pukul 4 sore via Zoom ya, via Zoom. Dan link bisa nanti akan dibagikan untuk anak-anak sekolah minggu. Kemudian untuk Natal umum akan diadakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember di Cemara Ballroom atau Cemara. Ya. Cemara itu di belakang dari Gedung Unggul ya. Jadi Unggul itu belakangnya itu namanya Gedung Cemara di Karanglo ya. Dan Natal akan dimulai jam 5:30 sore, jam 5:30 sore. Ya.
Oleh sebab itu Bapak Ibu yang ingin mendaftar, ya, harap segera mendaftar di sekretariat maupun di Saudari Loren, ya. Karena pendaftaran akan ditutup pada tanggal 16 Desember yang akan datang, ya. Kita tetap akan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat, ya. Sebab itu Bapak Ibu harus tetap memakai masker dan akan diukur suhu tubuh, ya, physical distancing tetap kita akan berlakukan, ya, supaya Natal ini bisa berjalan dengan aman, dengan nyaman, kita semua bisa diberkati, ya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyumbang untuk Natal, bisa menyumbang pada rekening yang sudah terpampang ini, ya. Baik, Tuhan Yesus memberkati, doakan supaya Natal bisa berjalan dengan baik, ya. Kita bisa mendapat izin dan juga supaya ada cuaca yang baik pada hari itu, ya, kita semua bisa bersukacita dalam Tuhan, ya. Sore hari ini saya akan berbicara tentang masalah kepahitan, ya. Dan saya beri judul khotbah saya yaitu jangan pelihara akar pahit. Ya. Terus terang khotbah ini saya dapatkan hari Sabtu yang lalu. Ya. Saya mendapatkan ilham untuk menyampaikan khotbah ini pada hari Sabtu yang lalu. Dan pada hari Minggu dan hari-hari selanjutnya saya menghadapi sesuatu yang saya hampir batalkan untuk ngomong ini, saudara. Rasanya sulit saya mengkhotbahkan hal ini. Ya. Tetapi dalam hati saya diingatkan bahwa khotbah itu bukan hanya untuk jemaat, ya, tetapi juga untuk saya. Ya. Jadi kalau Tuhan berbicara, pastinya Tuhan juga berbicara untuk sang pengkhotbah itu sendiri. Oleh sebab itu saya mau belajar taat dan saya sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk disampaikan bagi Bapak Ibu sekalian. Jangan pelihara akar pahit. Ya, mari kita mulai dengan membaca 2 bagian dari firman Tuhan. Yang pertama di dalam Wahyu pasal 8 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Bagian yang kedua kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Next. Baik, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kepada kitab Wahyu, terutama tentang sangkakala-sangkakala, kita tahu bahwa itu semua berbicara tentang akhir zaman. Ya. Apa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, di dalam kitab Wahyu yang kita tadi sudah baca, dikatakan ketika malaikat meniup sangkakala yang ketiga, maka ada sebuah bintang yang bernama Absintus jatuh. Dan dia menimpa sungai-sungai dan mata air sehingga dikatakan semua menjadi absintus. Kata absintus itu artinya adalah kepahitan.
Jadi di sini kita melihat bahwa ada fenomena yang akan menimpa umat Tuhan di akhir zaman ini, yaitu fenomena kepahitan. Ya. Sebab kenapa saya katakan demikian? Karena dikatakan iblis, Lucifer itu jatuh. Dia membawa kepahitan kepada pribadi Allah. Demikian juga nanti antikris akan muncul dengan roh kepahitan. Itulah sebabnya maka ini akan mempengaruhi ya anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Sehingga kepahitan itu akan dialami oleh banyak orang percaya di akhir zaman ini. Dan kita harus tahu saudara-saudara, bicara tentang kepahitan, kita harus mengerti bahwa hal ini bukan sekedar masalah kita dengan manusia. Seringkali kita hanya melihat dari sisi jasmani, saudara. Ya. Kita hanya melihat atau menyalahkan manusia. Kita melihat kepada pribadi-pribadi manusia yang menyebabkan kepahitan tersebut. Surat Efesus ini mengingatkan kita bahwa ini adalah sebuah peperangan rohani. Ini sebuah peperangan rohani, saudara. Ya, Paulus berkata kita tidak berjuang melawan darah dan daging. Seringkali kita cuma melihat darah dan daging, ya toh? Kita melihat kepada manusia yang menimbulkan, menyebabkan kepahitan dan sebagainya. Dan kita secara tidak sadar kita membenci, kita pahit, kita menyimpan rasa kepada sesama kita. Ya. Kita harus mengerti bahwa di balik semuanya itu ada sebuah peperangan rohani. Peperangan rohani. Yang mau membuat kita jatuh. Yang mau menyeret kita. Supaya kita pun ikut menjadi absintus. Dan akhirnya kita mati. Tadi dikatakan bukan, banyak orang mati karena airnya sudah menjadi absintus. Mati di sini bukan selalu mati secara jasmani, saudara-saudara. Tapi saya melihatnya sebagai kematian-kematian rohani. Karena kita mengikuti, kita terbawa, akhirnya kita menyimpan kepahitan itu dan akhirnya rohani kita yang terkena imbas. Sampai akhirnya mati. Ya, sebab itu judul firman Tuhan ini tolong Bapak Ibu ingat, ya, jangan pelihara akar pahit. Tidak layak, tidak perlu, tidak ada gunanya kita memelihara akar pahit. Ya. Dan satu ayat lagi yang ingin saya bacakan, yaitu di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Di sini kita melihat betapa kepahitan itu punya dampak. Bukan cuma bagi kita, tapi bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya. Kita baca saja. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi saudara-saudara, akar pahit yang disimpan ini, saudara-saudara, ya,
itu akan menular. Itu sadar atau tidak sadar, saudara-saudara. Ya. Akar kepahitan ini akan membuat orang lain juga terpengaruh, tercemar. Ya. Sehingga terjadilah banyak masalah dalam kehidupan saudara bersaudara, dalam kehidupan gereja Tuhan. Makanya saudara-saudara kita tidak boleh simpan ya. Kita minta Tuhan tolong supaya akar-akar kepahitan itu semua dicabut dari hidup kita. Memang tidak mudah, tidak gampang saudara. Tapi kalau Tuhan yang mau minta, Tuhan yang perintahkan, pasti Tuhan akan menolong kita. Amin, saudara. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab ada sebuah kitab yang sangat pendek namanya Kitab Obadja. Ya, kalau sudah membaca di Perjanjian Lama, ada satu kitab yang pendek namanya Kitab Obadja, cuma satu pasal, 21 ayat. Ya, mungkin saking pendeknya saudara tidak tahu itu ada di mana itu, apalagi kalau sudah tidak pernah buka Alkitab. Ya, Kitab Obadja kalau saudara baca, ya, sepertinya tidak ada kaitannya dengan hidup kita. Mengapa? Karena Kitab Obadja itu berisi penghukuman, kata-kata penghukuman dari Allah yang ditujukan kepada bangsa Edom. Nanti saudara bisa baca sendiri di rumah. Nah, saudara-saudara, mengapa? Mengapa bangsa Edom ini dihukum oleh Tuhan? Di dalam kitab Obadja Allah begitu keras terhadap bangsa Edom. Karena ya, bangsa Edom ini menjahati atau sudah berlaku jahat terhadap bangsa Israel. Khususnya waktu bangsa Israel menghadapi kemalangan. Ya, pada waktu bangsa Israel diserang oleh musuh, pada waktu bangsa Israel diserang oleh tentara-tentara musuh. Nah, bangsa Edom ini, saudara-saudara, mereka bersorak-sorak. Kapok gitu ya. Bukan hanya itu, mereka bahkan ikut menekan, ikut menindas, ya pokoknya mereka melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, kenapa demikian? Ya, kenapa kok demikian? Sudah harus tahu bahwa Edom itu adalah nama lain dari Esau. Jadi bangsa Edom ini adalah keturunan dari Esau. Sedangkan kita tahu bahwa Israel adalah keturunan atau nama lain dari Yakub, jadi keturunan dari Yakub. Dan Esau dan Yakub ini sebenarnya saudara. Saudara yang sangat dekat, saudara kembar. Dan kita tahu ceritanya, kalau kita mau tahu sudah bisa baca di kitab Kejadian, bagaimana ya saudara-saudara Yakub karena merebut hak sulung Esau, dan Esau menyimpan rasa dendam kepada Yakub. Ada akar pahit yang Esau simpan dalam hatinya. Walaupun dalam cerita di kitab Kejadian, Esau dan Yakub satu saat sempat berdamai. Ya. Tapi rupanya akar pahit itu sudah muncul. Sehingga saudara-saudara itu terus turun kepada keturunannya, anak, cucu, dan seterusnya. Nah, inilah yang menyebabkan permusuhan itu terus berlangsung. Ya. Dan Esau atau Edom ini sampai pada akhirnya
dia dihukum oleh Tuhan dan tidak pernah pulih. Nah inilah kurang lebih saudara-saudara kitab Obadja itu. Jadi sebuah kitab yang memberikan pelajaran bagi kita bagaimana dampak dari sebuah rasa dendam ini. Ya, jadi yang rugi itu sebenarnya kita sendiri sebenarnya. Makanya kita harus atasi hal ini. Ya. Nah, saudara, sekarang saya mau membawa kita kepada sebuah contoh klasik, yaitu tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Saya tidak perlu cerita dari awal, ya. Saya rasa Bapak Ibu Saudara sudah tahu karena sudah sering sekali diceritakan di dalam khotbah dan sebagainya. Tapi pada sore hari ini saya ingin melihat atau kita ya coba mempelajari ada hal-hal yang luar biasa yang saya dapatkan ketika saya kembali membaca tentang kisah ini, saudara. Sebelum kita melihat kepada Yusuf, saudara, kita melihat dulu kepada saudara-saudaranya. Ya. Ada pelajaran-pelajaran yang baik sekali yang bisa kita petik. Ya. Kita tahu bahwa Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya atau terjadi rekonsiliasi kepada saudara-saudaranya waktu saudara-saudaranya datang kali yang kedua ke Mesir untuk membeli gandum. Ya. Akhirnya Yusuf buka siapa dia, ya, dan rekonsiliasi terjadi, saudara. Tetapi sebelum Yusuf menyatakan dirinya, perhatikan saudara-saudara, bahwa Yusuf itu dia menguji bagaimana hati daripada saudara-saudara tirinya ini. Mereka saudara tiri bukan satu ayah tetapi berlainan ibu. Ya, yang saudara kandung Yusuf cuma Benyamin. Ya, jadi yang satu ayah satu ibu cuma Yusuf dan Benyamin. Makanya itu Benyamin itu menjadi tokoh penting ini. Ya. Saudara nanti bisa membaca itu di dalam kitab Kejadian pasal 43 sampai 45 bagaimana Yusuf menguji keadaan hati daripada saudara-saudaranya. Yusuf kepingin tahu apakah saudara-saudaranya ini masih menyimpan rasa dengki, rasa iri dan sebagainya. Caranya bagaimana saudara-saudara? Yaitu tadi, Yusuf bersikeras pokoknya kalau kamu mau datang lagi kamu harus bawa Benyamin. Kalau kamu tidak bawa Benyamin, jadi yang pertama mereka datang mereka tidak membawa Benyamin. Tapi yang kedua Yusuf bilang kalau kamu tidak bawa, kamu jangan melihat mukaku. Ya, akhirnya mereka karena kepepet, ya sudah mereka bawa Benyamin. Karena mereka tahu Benyamin ini anak emasnya ayah mereka. Jadi setelah Yusuf dianggap mati, maka Benyamin inilah menjadi anak kesayangan daripada ayahnya yaitu Yakub. Ya. Nah saudara-saudara, ketika mereka membawa Benyamin, saudara perhatikan Yusuf, ya perhatikan, Yusuf sengaja dia mengistimewakan Benyamin. Jadi waktu mereka makan, Benyamin itu mendapat porsi yang khusus. Lalu waktu mereka pulang, Benyamin itu juga mendapat, pokoknya Benyamin diistimewakan sama Yusuf. Ya, diistimewakan oleh Yusuf. Dan Yusuf men-setting sedemikian rupa, dan saya kagum dengan hikmat Yusuf ini yang luar biasa, ya. Dia men-setting sedemikian rupa sehingga akhirnya singkat cerita saja ya.
cerita detailnya saudara baca sendiri. Benyamin ini mau tidak mau harus dijadikan budak di Mesir. Itu settingannya Yusuf. Dan itu bukan kebetulan. Mengapa, saudara? Yusuf ingin tahu hati daripada saudara-saudara tirinya. Apakah hatinya masih seperti yang dulu? Karena dulu dia kan dijual itu karena saudara-saudaranya iri. Karena dia dikasihi oleh orang tuanya. Dia dapat baju yang serba indah. Mereka iri sampai mereka menjual Yusuf. Nah sekarang Yusuf terapkan itu kepada Benyamin. Mereka pengen tahu, Yusuf pengen tahu. Coba sekarang gimana? Ya, dan dia sengaja. Akhirnya dia bilang, Benyamin harus jadi budak di sini. Kamu sekalian boleh pulang. Nah disinilah hati daripada saudara-saudaranya itu diuji. Ya toh? Kalau mereka masih iri, tentunya mereka kebetulan. Ya. Tapi yang terjadi, yang membuat Yusuf hatinya tersentuh, ternyata saudara-saudaranya kali ini sudah berubah. Mereka sudah berubah. Ya, mereka menyadari kesalahan mereka dan mereka sungguh-sungguh berubah. Bahkan mereka bilang, lebih baik kami yang tinggal. Terutama Yehuda bilang, saya yang tinggal, biar Benyamin pulang saja. Nah ini yang membuat hati Yusuf terharu. Nah apa yang bisa kita lihat di sini saudara? Perhatikan di sini. Mari kita tempatkan diri kepada saudara-saudara Yusuf. Bahwa saya melihat bahwa Tuhan itu membawa saudara-saudara Yusuf kembali kepada problem yang pertama, yang mula-mula. Ya toh? Kita mundur sejenak, sekian belas tahun yang lalu. Kenapa Yusuf dijual? Kenapa Yusuf dibenci? Karena saudara-saudaranya iri kepada Yusuf, kan? Sekarang terjadi lagi. Benyamin diistimewakan. Sekarang dilihat bagaimana. Apakah mereka masih iri? Masih punya hati yang jahat kepada Benyamin? Tentu mereka sudah melihat sendiri bagaimana Yakub mengistimewakan Benyamin, bukan? Setelah Yusuf tidak ada, cintanya Yakub tertumpah kepada Benyamin. Bisa saja kalau mereka belum berubah, mereka iri kepada Benyamin. Tapi kali ini mereka sudah berubah. Bahkan mereka berani mati untuk membela Benyamin. Saudara-saudara, Tuhan akan membawa kita kepada problem yang sama. Ketika kita tidak lulus, kita akan mengulang pelajaran kita. Ini kan pelajaran diulang lagi, dibalikkan lagi kepada problem yang pertama tadi. Nah ini yang saya lihat saudara-saudara. Banyak kali orang percaya, ya mohon maaf, ya problem gereja itu ya selalu itu saja, klise. Ya, selalu nanti tidak cocok, apakah dengan sesama, ya, iri-irian, saingan, kalau tidak cocok dengan pemimpin, tidak cocok dengan pendeta, lalu keluar, cari gereja yang lain. Ya, tidak cocok, keluar. Tapi saya mau beritahu, kalau Tuhan cinta kepada kita, dimanapun kita berada, kita akan mengulang pelajaran yang sama, saudara-saudara. Artinya apa?
saudara, kemanapun kita pergi, kita akan belajar lagi. Akan terjadi lagi. Di tempat yang baru ada lagi problem yang sama. Ya. Kita tidak akan lepas. Ternyata Tuhan itu ingin supaya kita lulus, saudara-saudara. So itu kita akan ketemu lagi dengan problem yang sama. Sampai kita lulus seperti saudara Yusuf. Jadi jangan kita bernada negatif, ternyata mereka bertobat loh saudara. Makanya Yusuf terharu. Mengapa Yusuf terharu? Karena Yusuf melihat saudara-saudaranya sudah bertobat. Mereka menyadari kekeliruan mereka. Kan mereka ngomong-ngomong sendiri. Mereka nggak tahu kalau Yusuf mengerti, kan? Mereka ngomong, aduh kita memang keliru. Makanya dulu itu keliru, begini. Dan Yusuf, berarti mereka sudah bertobat. Ya, jadi ini sebuah pelajaran yang penting bagi kita. Dan mari kepada sidang jemaat yang Tuhan percayakan, mari kita bertumbuh menjadi dewasa. Ya, saudara-saudara, saya mau beritahu bahwa memang pelayanan itu tidak mudah. Ya, tidak akan mudah, tidak akan seperti yang saudara lihat. Mungkin saudara lihat dari bawah, wah, ya senang ya melayani Tuhan. Ya memang senang. Tapi ada tantangan, ada pelajaran-pelajaran. Dan jangan lari. Justru kita harus menang. Kita harus bisa mengatasi itu. Supaya Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Amin. Seperti Yusuf. Ketika dia melihat saudara-saudaranya udah berubah, dia baru di situ menyatakan dirinya, ini aku Yusuf, adikmu. Ya, nah itu dari sisi saudara-saudara Yusuf. Sekarang dari sisi Yusuf sendiri bagaimana? Kita tahu, Yusuf tidak pernah menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Ya, dia tidak pernah, ya, karena sekarang dia berkuasa, dia bisa berbuat semau kehendak hatinya, lalu dia ya membalas kejahatan dari saudara-saudaranya. Sama sekali itu tidak ada. Mengapa? Nah ini nanti yang kita akan lihat. Ya. Jadi saudara-saudara, mari ini menjadi pelajaran kita yang luar biasa. Ya, kita mau belajar untuk lebih dewasa mengerti kehendak Tuhan. Ya. Nah, bagian terakhir dari khotbah saya yaitu bagaimana sekarang, bagaimana. Sekali lagi hal ini bukan hal yang mudah, saya tahu saudara-saudara. Ya, saya juga bergumul untuk hal ini. Ya, saya juga tidak mau saya tercemar oleh akar pahit. Ya, saya juga bergumul bagaimana supaya hati saya tetap berkenan kepada Tuhan. Ya, sebab itu saya akan akhiri dengan 3 hal. Bagaimana kita mengatasi akar pahit. Yang pertama yaitu kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kita harus mengerti, kita harus menyadari kehendak Tuhan. Seperti Yusuf. Dia berkata, kamu berbuat jahat kepadaku. Tapi Tuhan yang merancangkan semuanya. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk menjadikan aku penolong juru selamat. Jadi dia mengerti, saudara. Ya, saya yakin Yusuf juga pernah bergumul, ya, dengan hatinya. Bagaimana dia, saudara-saudara, disakiti sedemikian rupa. Bukan cuma oleh saudara-saudaranya, termasuk oleh istri Potifar, oleh Potifar dan sebagainya, saudara-saudara. Tapi ketika dia menyadari bahwa dalam segala sesuatu
itu Tuhan sedang berorkestrasi, Tuhan sedang merancang untuk kebaikannya. Maka dia bisa berkata kepada saudara, jangan takut, jangan takut. Ya, Tuhan semua yang ngatur, bukan kamu. Bukan kamu yang nyuruh aku ke Mesir, dia katakan. Tapi Tuhan yang nyuruh aku ke Mesir. Nah inilah yang harus kita mengerti. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Di balik ya, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyakitkan yang kita alami, Tuhan sedang melakukan sesuatu kebaikan. Makanya ada ayat berkata, pikiran Tuhan dengan pikiran kita itu jauh. Rancangan Tuhan dengan rancangan manusia itu jauh. Seperti langit dan bumi. Kita seringkali tidak mengerti karena kita cuma melihat apa yang kelihatan, memikir apa yang kelihatan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berkata, usahakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya, mari kita juga belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Bahwa di balik semuanya, yang tidak enak tadi, yang tidak menyenangkan tadi, ternyata ada rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalau kita bisa mengerti seperti itu, saudara, kita tidak akan menyalahkan manusia. Ya. Bahkan kita bisa sebaliknya mungkin. Kita bisa menaruh belas kasihan. Ya, saya ingat waktu saya sekolah Alkitab pada seorang teman saya. Dia seorang hamba Tuhan dari Ambon. Dia sendiri bersaksi kepada saya. Dia berkata, saya korban kerusuhan Ambon. Banyak orang-orang yang saya cintai meninggal waktu itu. Dan dia bilang sebagai manusia dia tidak bisa memaafkan. Dan dia alami itu. Dia bertahun-tahun saya tidak bisa memaafkan mereka yang telah menyebabkan ini terjadi. Sampai satu saat dia menyerah kepada Tuhan. Dan Tuhan bekerja. Dan akhirnya dia bisa melepaskan semuanya. Ya. Yang kedua, saudara, yaitu kita mendoakan secara aktif. Kita mendoakan secara aktif. Matius 5, 43, 44 dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini perjanjian lama. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi makanya saya beberapa waktu yang lalu saya pernah dalam khotbah saya berkata, bukan? Kadang orang berpikir perjanjian baru itu enak karena kita hidup dalam kasih karunia. Iya betul memang, ini zaman kasih karunia. Tapi sebenarnya standar perjanjian baru itu lebih berat dari perjanjian lama. Ini contohnya, saudara. Kalau perjanjian lama, musuh dibenci, ya, dibunuh, itu perjanjian lama, zaman Taurat. Tapi perjanjian baru Tuhan Yesus bilang, kasihi, doakan mereka yang menganiaya kamu. Tidak gampang. Tapi sekarang bukan masalah gampang tidak gampang, masalah taat tidak taat sebenarnya ayat ini. Sudah kita tidak usah kata aduh sulit, ya sudah kita mulai doakan saja. Ya, doakan bagaimana? Ya tidak tahu, pokok doakan. Nanti Roh Kudus akan pimpin, saudara. Walaupun mungkin kita pertama tidak tahu mendoakan apa, ya, tapi Tuhan bilang doakan mereka. Ya, tapi jangan saudara mendoakan muka-muka cepat. Doa saya begitu Pak, ya, saya doakan supaya moga-moga dibales, moga-moga, ya. Nah itu bukan mendoakan, itu mengutuki saudara.
Tuhan Yesus waktu disalib mendoakan apa? Ampuni mereka. Karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita minta tolong kepada Roh Kudus. Kalau sudah mentok, saudara-saudara ingat, Roh Kudus diberikan untuk menolong kita. Justru hal-hal yang seperti ini, yang sulit-sulit kayak gini, saudara, sudah kita menyerah, minta Roh Kudus. Jamah hatiku. Ya, saya masih ingat di dalam cerita, di dalam 2 Raja-Raja, dikatakan ada sebuah kota, kotanya bagus, semuanya indah, pemandangannya bagus, tapi sayang, airnya pahit. Ya, airnya tidak bisa diminum. Banyak orang mati, terutama banyak bayi-bayi yang mati. Lalu bagaimana caranya? Nabi Elisa bawa garam. Dibawa kemana? Ke pusat daripada keluarnya air, yaitu mata air. Dia bubuhi garam di situ. Dan airnya menjadi indah. Semua itu berpusat dari hati, bukan? Ini kan mata air kita. Ya, sebab itu kita minta supaya Roh Kudus jamah hati kita. Supaya Roh Kudus jamah hati kita. Ya, saya minta kepada Roh Kudus, Tuhan tolong aku. Secara manusia memang tidak mudah, tetapi saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Ya, kita menguji hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, lihat hatiku. Mungkin aku masih menyimpan akar pahit. Kita minta supaya Roh Kudus cabut. Tuhan, bubuhi garam dalam hatiku. Roh Kudus itu garam yang akan menggarami kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Oh, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, ku nyanyi hosana
ku muliakan dan ku agungkan. Kau layak sekali lagi. Oh, ku nyanyi Hosana. Oh, Hosana di tahta aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Saya tahu tidak mudah memang, haleluya. Tapi Roh Kudus akan menolong kita. Haleluya. Oh, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak sembah. Oh, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu. Kami tahu pelajaran ini tidak mudah. Pelajaran ini mudah dibicarakan, tetapi sulit untuk dilakukan. Tetapi firman-Mu tidak berubah. Standar-Mu tetap tidak berubah. Kerinduan-Mu juga tidak berubah. Tuhan ingin kami memiliki hati yang berkenan di hadirat-Mu. Yang bebas dari rasa kepahitan. Yang bebas dari akar-akar pahit. Oleh sebab itu pada malam hari ini kami berdoa dengan sepakat satu hati. Dimanapun kami ada ya Tuhan. Kami cabut segala akar pahit ini dari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, Engkau menggarami kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Di akhir zaman ini kami boleh beribadah kepada-Mu dengan hati yang lega, dengan hati yang bebas, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah terus dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami semuanya ya Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap pribadi yang mendengar, yang melihat acara streaming ini. Tuhan memberkati, kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat mujizat dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan Roh Kudus menyertai kita semua sepanjang minggu ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya.
Terima kelepasan dari Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya.